Om Swastiastu. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai hitung diferensial atau turunan. Adapun materi yang terdapat di dalam presentasi kami, yang pertama adalah mengenai menentukan turunan suatu fungsi. Yang kedua adalah turunan tingkat tinggi, dan yang ketiga adalah turunan fungsi implisit. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, rekan saya, Christian Wisnu Gunawarman Siwu, dengan NIM 2007-52-1236 dengan nomor absen 25, dan saya, Prema Atmajaya, dengan NIM 2007-52-1248 dengan nomor absen 26. Materi yang pertama, menentukan turunan suatu fungsi. Pengertian turunan atau derivatif di dalam ilmu kalkulus merupakan pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai masukan. Secara umum, turunan menyatakan bagaimana suatu fungsi berubah akibat perubahan variabel. Contohnya, turunan dari posisi sebuah benda bergerak terhadap waktu adalah kecepatan sesaat objek tersebut. Proses dalam menemukan turunan disebut dengan diferensiasi. Yang ke A, menentukan turunan fungsi melalui proses limit. Adapun cara menentukannya, pertama adalah dengan menuliskan fungsinya, yakni y sama dengan fx. Kemudian, berikan tambahan terhadap x sebesar delta x dan terhadap y sebesar delta y. Sehingga kita akan mendapatkan y ditambah delta y sama dengan fx plus delta x. Ketiga, pindahkan fungsi y sama dengan fx ke ruas kanan untuk mendapatkan delta y sama dengan fx plus delta x dikurang fx. Kemudian, bagi kedua ruas dengan delta x, sehingga kita akan mendapatkan delta y per delta x sama dengan fx plus delta x dikurang fx per delta x. Kelima, hitunglah limitnya untuk mendapatkan dy per dx, di mana dy per dx sama dengan limit delta x mendekati 0, fx plus delta x dikurang fx per delta x. Nah, slide selanjutnya ini merupakan contoh yang ke A. Tentukanlah dy per dx dari y sama dengan fx sama dengan k, di mana k-nya di sini merupakan konstanta. Maka penyelesaiannya adalah dy per dx sama dengan limit delta x mendekati 0 menggunakan persamaan yang sudah terdapat tadi pada slide sebelumnya, fx plus delta x dikurang fx per delta x. Maka karena sudah ditentukan y sama dengan fx sama dengan k, kita ubah menjadi limit delta x mendekati 0 k min k per delta x, dan kita dapatkan limit delta x mendekati 0 per delta x sama dengan 0. Sebab di sini delta x-nya mendekati 0, jadi delta x-nya itu tidak akan sama dengan 0. Nah, slide selanjutnya yang ke B adalah menentukan turunan fungsi melalui kaidah diferensiasi turunan fungsi aljabar. Yang pertama, itu merupakan turunan fungsi konstan, di mana rumusnya untuk fungsi y sama dengan fx sama dengan k, maka dy per dx-nya sama dengan 0, di mana k di sini merupakan konstanta. Contoh yang pertama, y sama dengan fx sama dengan 5. Maka penyelesaian turunannya dy per dx sama dengan 0. Begitu juga dengan contoh yang ke B, y sama dengan fx sama dengan 100. Maka turunannya dy per dx sama dengan 0. Dan juga contoh yang ke C, y sama dengan fx sama dengan 2,3333 pangkat 115. Maka turunannya adalah dy per dx sama dengan 0 juga. Selanjutnya, yang kedua, turunan fungsi pangkat, di mana untuk rumusnya untuk fungsi y sama dengan fx sama dengan k dikali x pangkat n, maka turunannya
dy per dx sama dengan kn dikali x pangkat n min 1. Dimana n di sini merupakan bilangan bulat positif. Untuk contohnya, yang pertama, terdapat fungsi y sama dengan x pangkat 5. Maka penyelesaian dari turunannya, dy per dx sesuai dengan rumus yang telah ditentukan, 5 dikali x pangkat 5 min 1 sama dengan 5x pangkat 4. Di sini, k sama dengan 1. Untuk contoh yang kedua, y sama dengan 4x kuadrat. Maka penyelesaian dari turunannya, dy per dx sama dengan 4 dikali 2 dikali x pangkat 2 min 1. Maka hasilnya menjadi 8x. Kemudian untuk contoh yang C, y sama dengan 3x pangkat 6. Maka penyelesaian dari turunannya, dy per dx sama dengan 3 dikali 6 dikali x pangkat 6 min 1 sama dengan 18x pangkat 5. Dan yang keempat, y sama dengan 5x pangkat 3. Dimana penyelesaian dari turunannya, dy per dx sama dengan 5 dikali 3 dikali x pangkat 3 min 1 sama dengan 15x pangkat 2. Jadi, untuk lebih jelasnya, cara kita mendapatkan turunan dari fungsi pangkat itu dengan membawa pangkatnya ke depan. Misalkan kita ambil contoh yang gede, fungsinya itu y sama dengan 5x pangkat 3. Jadi turunan dari fungsi ini kita bawa ke depan, kemudian dikalikan dengan 5x, dan pangkatnya sendiri dikurang dengan 1. Maka kita akan mendapatkan 15x kuadrat. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lainnya, cara penyelesaiannya sama dengan yang sudah dijelaskan tadi. Yang ketiga, turunan fungsi yang dipangkatkan. Rumusnya, untuk fungsi y sama dengan fx sama dengan k dikali fx pangkat n, maka turunannya dy per dx sama dengan k dikali n fx pangkat n min 1 dikali f aksen x. Contoh, yang pertama, y sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x dalam kurung dipangkatkan 2. Maka penyelesaiannya, dy per dx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 2x dalam kurung pangkat 2 min 1 dikali 3x kuadrat plus 2. Dimana cara penyelesaiannya ini sesuai dengan rumus. Pertama-tama kita bawa pangkatnya ke depan, kemudian pangkatnya kita kurangi 1, dan kita kalikan dengan turunan dari fungsi yang berada di dalam kurung, yaitu fungsi x pangkat 3 plus 2x. Turunannya itu adalah 3x kuadrat plus 2. Barulah kita dapatkan hasilnya 2 dalam kurung x pangkat 3 plus 2x dikali 3x kuadrat plus 2. Begitu juga dengan contoh yang ke B, y sama dengan 5 dalam kurung x pangkat 3 ditambah x pangkat 3. Maka penyelesaiannya, dy per dx sama dengan 5 dikali 3 dalam kurung x pangkat 3 plus x pangkat 3 dikurangi 1. Dikalikan dengan f aksen x, yaitu 3x kuadrat ditambah 1. Dapatkanlah hasil 15 x pangkat 3 plus x di dalam kurung dipangkatkan 2 dikali dengan 3x pangkat 2 ditambah 1. Untuk yang keempat, itu turunan penjumlahan pengurangan dua fungsi. Dimana rumusnya, untuk fungsi y sama dengan fx plus minus gx, maka turunannya dy per dx sama dengan f aksen x plus minus g aksen x. Untuk contohnya, yang pertama, itu ada y sama dengan x kuadrat plus 2x pangkat 3.
Maka penyelesaiannya dy per dx sama dengan 2x ditambah 2 kali 3x kuadrat. Dapatkan hasil 2x plus 6x kuadrat. Dan contoh yang selanjutnya, fx sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 2x. Maka untuk penyelesaiannya dfx per dx sama dengan f aksen x, ya, kita dapatkan 5 dikali 3x pangkat 2 ditambah 2. Maka hasilnya adalah 15x kuadrat plus 2. Yang kelima, turunan perkalian dua fungsi. Rumusnya, untuk fungsi y sama dengan fx dikali gx, maka penyelesaian turunannya itu adalah dy per dx sama dengan f aksen x dikali gx ditambah fx dikali g aksen x. Untuk contohnya, y sama dengan x kuadrat plus 2x ditambah 5 dikalikan dengan x pangkat 3 ditambah 3x. Untuk mendapatkan turunan dari fungsi tersebut, yang perlu kita lakukan pertama adalah dengan mencari dulu f aksen x dan g aksen x-nya terlebih dahulu, atau turunan fx dan turunan dari gx-nya masing-masing. Untuk fx, di mana fx-nya adalah x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 5, turunannya itu adalah f aksen x sama dengan 2x plus 2. Untuk gx, di mana gx-nya adalah x pangkat 3 ditambah 3x, turunannya dari gx adalah g aksen x sama dengan 3x kuadrat ditambah 3. Barulah sekarang kita masukkan sesuai dengan rumusnya. dy per dx sama dengan f aksen x, yakni 2x plus 2 dikalikan dengan gx, x pangkat 3 plus 3x, dijumlahkan dengan fx, yaitu x kuadrat plus 2x plus 5, dikalikan dengan g aksen x, 3x kuadrat plus 3. Maka didapatkanlah 2x pangkat 4 ditambah 6x kuadrat ditambah 2x pangkat 3 ditambah 6x ditambah 3x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 3 plus 15x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 15. Dan yang lebih sederhananya itu adalah 5x pangkat 4 ditambah 8x pangkat 3 ditambah 24x kuadrat ditambah 12x plus 15. Untuk selanjutnya yang keenam, itu adalah turunan hasil bagi dua fungsi. Dimana rumusnya untuk fungsi y sama dengan fx per gx, maka penyelesaian dari turunannya adalah dy per dx sama dengan f aksen x dikali gx dikurang g aksen x dikali fx per gx kuadrat. Untuk contohnya, jika y sama dengan x kuadrat plus 1 per x plus 2, maka untuk mendapatkan turunannya, yang kita lakukan pertama adalah dengan mencari turunan dari masing-masing fungsinya. Dari turunan fx, untuk fx sama dengan x kuadrat plus 1, itu adalah f aksen x sama dengan 2x. Sedangkan untuk gx sama dengan x plus 2, turunannya adalah g aksen x sama dengan 1. Barulah kita masuk ke dalam rumusnya. dy per dx sama dengan 2x dikali dengan x plus 2 dikurang 1 dikali x kuadrat plus 1 dibagi gx kuadrat, yaitu x plus 2 kuadrat. Maka 2x kuadrat ditambah 4x dikurang x kuadrat min 1 per x kuadrat plus 4x plus 4, dapatkan hasil x kuadrat plus 4x min 1 per x kuadrat ditambah 4x plus 4. Yang ketujuh adalah menentukan turunan fungsi melalui kaidah diferensiasi dengan turunan fungsi berantai. Dimana untuk rumusnya
dy per dx sama dengan dy per dz dikali dz per dx. Untuk contohnya, jika y sama dengan z kuadrat plus 5z dan z sama dengan 3x ditambah 10, maka dy per dz sama dengan 2z plus 5 dan dz per dx sama dengan 3. Jadi 2z plus 5 ini kita dapatkan dari turunan fungsi y sama dengan z kuadrat plus 5z, dan untuk dz per dx sama dengan 3 ini kita dapatkan dari turunan z sama dengan 3x plus 10. Kita dapatkan 3. Barulah kita masukkan ke dalam rumus. dy per dx sama dengan dy per dz dikali dz per dx, di mana dy per dz-nya adalah 2z plus 5, sedangkan dz per dx-nya adalah 3. Kita dapatkan 6z plus 15. Lalu, karena z sudah diketahui, yaitu 3x plus 10, kita masukkan ke dalam persamaan menjadi 6 dikali dalam kurung 3x plus 10 ditambah 15. Kita dapatkan hasil 18x ditambah 75. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Wisnu. Turunan fungsi logaritma. Dalam perhitungan logaritma, ada dua basis yang biasanya dipakai, yaitu bilangan 10 dan E. Logaritma yang memakai basis 10 disebut logaritma biasa atau break, dan yang memakai basis E disebut logaritma naturalis atau logaritma Napier. Rumusnya adalah E sama dengan limit 1 plus 1 per n pangkat n, dan n mendekati 0 sama dengan 2,71828. Di sini perlu diingat bahwa E log X sama dengan in X dan in E sama dengan E log E sama dengan 1. Yang pertama, ada turunan fungsi logaritma biasa bilangan basis 10. Rumusnya adalah Y sama dengan log Fx menjadi dy per dx sama dengan 1 per fx dikali log E dikali f aksen x. Contohnya, A, Y sama dengan log X menjadi dy per dx sama dengan 1 per x dikali log E dikali 1. Contoh yang B, Y sama dengan log 5x menjadi dy per dx sama dengan 1 per 5x dikali log E dikali 5. Disederhanakan menjadi 1 per x dikali log E. Contoh yang C, Y sama dengan log 5x kuadrat plus 4x menjadi dy per dx sama dengan 1 per 5x kuadrat plus 4x dikali log E dikali 10x plus 4. Disederhanakan menjadi 10x plus 4 per 5x kuadrat plus 4x dikali log E. Yang kedua, ada turunan fungsi logaritma naturalis bilangan basis E. Rumusnya adalah Y sama dengan in Fx menjadi dy per dx sama dengan 1 per Fx dikali f aksen x. Contohnya, yang A, Y sama dengan in x menjadi dy per dx sama dengan 1 per x dikali 1 sama dengan 1x. Contoh yang B, Y sama dengan in 2x menjadi dy per dx plus 1 per 2x dikali 2 sama dengan 1 per x. Contoh yang C, Y sama dengan in x kuadrat menjadi
dy per dx sama dengan 1 per x kuadrat dikali 2x sama dengan 2 per x. Contoh yang D, y sama dengan in 5x kuadrat menjadi dy per dx sama dengan 1 per 5x kuadrat dikali 10 sama dengan 2 per x. Dan contoh yang E, y sama dengan in 3x plus 4 menjadi dy per dx sama dengan 1 per 3x plus 4 dikali 3 sama dengan 3 per 3x plus 4. Yang selanjutnya ada turunan fungsi eksponen. Yang pertama, turunan fungsi eksponen dengan basis E. Rumusnya adalah y sama dengan e fx menjadi dy per dx sama dengan e pangkat fx per f aksen x. Contoh yang A, y sama dengan e pangkat x menjadi dy per dx sama dengan e pangkat x dikali 1 sama dengan e pangkat x. Yang B, y sama dengan e pangkat 2x menjadi dy per dx sama dengan e pangkat 2x dikali 2 sama dengan 2 dikali e pangkat 2x. Contoh yang C, y sama dengan e pangkat x kuadrat menjadi dy per dx sama dengan e pangkat x kuadrat dikali 2x sama dengan 2x e pangkat x kuadrat. Contoh yang D, y sama dengan e pangkat 5x kuadrat menjadi dy per dx sama dengan e pangkat 5x kuadrat dikali 10x. Yang E, y sama dengan e 5x kuadrat plus 4 menjadi dy per dx sama dengan e 5x kuadrat plus 4 dikali 10x. Dan contoh yang F, y sama dengan 5 dikali e pangkat x menjadi dy per dx sama dengan 5 e pangkat x dikali 1 sama dengan 5 dikali e pangkat x. Yang kedua, ada turunan fungsi eksponen berbasis konstanta A. Rumusnya adalah y sama dengan a pangkat fx menjadi dy per dx sama dengan a pangkat fx in a dikali f aksen x. Contohnya yang A, y sama dengan a pangkat x menjadi dy per dx sama dengan a pangkat x dikali in a dikali 1. Yang B, y sama dengan 5a pangkat x menjadi dy per dx sama dengan 5 dikali a pangkat x dikali in a dikali 1. Contoh yang C, y sama dengan 100 pangkat 5x menjadi dy per dx sama dengan 100 pangkat 5x dikali in 100 dikali 5. Contoh yang D, y sama dengan 10 x kuadrat min x menjadi dy per dx sama dengan 10 x kuadrat min x dikali in 10 dikali 2x min 1. Dan contoh yang E, y sama dengan 4 3x kuadrat plus
2x menjadi dy per dx sama dengan 4 dikali 3x kuadrat plus 2x dikaliin 4 dikali 6x plus 2. Yang selanjutnya, materi turunan tingkat tinggi. Apabila fungsi y sama dengan fx dapat diturunkan atau diderifikasikan sampai n kali terhadap x, maka didapat y sama dengan fx adalah fungsi asal, dy per dx sama dengan f aksen x adalah turunan tingkat pertama, d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan f double aksen x adalah turunan tingkat kedua, d pangkat 3y per dx pangkat 3 sama dengan f triple aksen adalah turunan tingkat ketiga, d pangkat 4y per dx pangkat 4 sama dengan f pangkat 4x adalah turunan tingkat keempat, dan d pangkat n y per dx pangkat n sama dengan f pangkat n x adalah turunan tingkat ke n. Contohnya, carilah turunan tingkat ke-6 dari fungsi y sama dengan 2x pangkat 5 plus 3x pangkat 4 plus 2x plus 100. Penyelesaiannya, dy per dx sama dengan 10x pangkat 4 plus 12x pangkat 3 plus 2 adalah turunan tingkat pertama. D kuadrat y per 2x kuadrat sama dengan 40x pangkat 3 plus 36x kuadrat adalah turunan tingkat kedua. D pangkat 3y per dx pangkat 3 sama dengan 120x kuadrat plus 72x adalah turunan tingkat ketiga. D pangkat 4y per dx pangkat 4 sama dengan 240x plus 72 yang adalah turunan tingkat keempat. D pangkat 5y per dx pangkat 5 sama dengan 240 adalah turunan tingkat kelima, dan d pangkat 6y per dx pangkat 6 sama dengan 0 yang adalah turunan tingkat ke-6. Baik, yang selanjutnya mengenai turunan fungsi implisit. Untuk mencari turunan fungsi implisit dapat kita lakukan dengan dua cara. Cara yang pertama, di mana bentuk fungsi diubah terlebih dahulu menjadi bentuk eksplisit, bila dimungkinkan, baru kemudian diselesaikan. Atau kedua, fungsi tetap dalam bentuk implisit dengan pemecahan melalui diferensial implisit. Nah, contoh yang pertama itu 2x plus 3y min 15 sama dengan 0. Dan yang kedua, 4x kuadrat min 5xy ditambah 3y pangkat 2 min 25 sama dengan 0. Kemudian untuk penyelesaiannya, penyelesaian contoh yang A menggunakan cara yang pertama, diubah terlebih dahulu menjadi fungsi eksplisit. 2x ditambah 3y dikurang 15 sama dengan 0. Kita rubah terlebih dahulu. Y sama dengan negatif 2 per 3x ditambah 5. Baru kita selesaikan turunannya, dy per dx sama dengan min 2 per 3. Kemudian untuk contoh yang ke A, penyelesaian dengan cara yang kedua langsung diturunkan melalui pendiferensialan fungsi implisit. Untuk fungsi 2x ditambah 3y dikurang 15 sama dengan 0, maka akan menjadi 2 dikali dx per dx ditambah 3 dy per dx dikurang 0 sama dengan 0. Kemudian kita dapatkan 2 plus 3
dy per dx sama dengan 0. Kita pindahkan ruas menjadi 3 dy per dx sama dengan min 2. Kita pindahkan ruas lagi, kita dapatkan dy per dx sama dengan min 2 per 3. Nah, untuk contoh yang selanjutnya, contoh ke B, penyelesaiannya hanya menggunakan satu penyelesaian saja, yaitu dengan cara kedua. Karena pada fungsi ini kurang memungkinkan untuk dirubah menjadi persamaan yang berbeda terlebih dahulu. Maka langsung saja penyelesaiannya menjadi 8x dx per dx dikurang 5y dx per dx dikurang 5x dy per dx ditambah 6y dy per dx dikurang 0 sama dengan 0. 8x min 5y dikurang 5y dy per dx ditambah 6y dy per dx sama dengan 0. Kemudian kita jumlahkan lagi. Kita pindahkan ruas menjadi min 5x dy per dx plus 6y dy per dx sama dengan 5y dikurang 8x. Kemudian untuk persamaan yang di ruas kiri, kita ubah menjadi dy per dx dalam kurung 6y min 5x sama dengan 5y min 8y. Kemudian kita pindahkan ruas, maka kita dapatkan penyelesaiannya yaitu dengan dy per dx sama dengan 5y min 8x per 6y min 5x. Kemudian kesimpulan, turunan merupakan pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai masukan. Proses dalam menemukan turunan disebut diferensiasi. Menemukan turunan suatu fungsi dapat menggunakan proses limit dan juga kaidah diferensiasi, yaitu turunan fungsi aljabar, turunan fungsi logaritma, dan turunan fungsi eksponen. Turunan tingkat tinggi yakni apabila fungsi y sama dengan fx dapat diturunkan sampai n kali terhadap x. Menentukan turunan fungsi implisit dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu bentuk fungsi diubah terlebih dahulu menjadi bentuk eksplisit atau fungsi tetap dalam bentuk implisit dengan pemecahan melalui diferensial implisit. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan terhadap materi yang telah kami paparkan, kami persilakan. Kami tutup dengan Om Santi 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 Om.